Oke, baik, di video kali ini kita akan membahas mengenai persamaan logaritma. Jadi sama seperti kayak persamaan eksponen yang kemarin-kemarin, jadi di logaritma juga dia mempunyai beberapa syarat untuk setiap persamaan logaritmanya. Nah, untuk yang pertama, langsung aja kita bahas. Untuk yang pertama, untuk A logaritma fx sama dengan A logaritma p. Nah, p di sini dia sembarang bilangan atau konstanta, fx di sini adalah fungsi. Nah, kalau sudah seperti ini, basisnya udah sama, berarti tinggal kita ambil apanya? Numerusnya, yaitu fx sama dengan p. Nah, untuk contoh lebih sederhananya, misal Miss buat di sini, misal 2 log x dikurang 2 sama dengan 8. 2 log x dikurang 2 sama dengan 8. Nah, sebelah kiri kan sudah dalam bentuk log. Nah, sebelah kanan ini belum, ya kan? Nah, di si 8 ini kita buat dalam fungsi log. Berarti bisa jadi 2 log x dikurang 2 sama dengan, karena basisnya 2, buat aja sini. Berarti 2 log 2 pangkat 8. Nah, karena apa? Nanti kalau misalnya 8 per 1 kali 2 log 2, kan saya juga berapa? 8. Nah, kita buat dalam basis 2 gitu ya. Nah, udah sama nih basisnya, berarti tinggal kita ambil apa? Numerusnya. Berarti x dikurang 2 sama dengan 2 pangkat 8. Nah, 2 pangkat 8 itu berapa? 2 pangkat 7, 128, berarti 2 pangkat 8 adalah 256, maka x-nya adalah 258. Nah, gitu dia kan. Nah, itu contoh yang pertama. Untuk contoh yang kedua, Miss juga punya di sini. Misal Miss punya 2 logaritma x kuadrat dikurang 5x ditambah 8 sama dengan 1. 2 logaritma x kuadrat dikurang 5x ditambah 8 sama dengan 1. Nah, 1 itu berapa? Oh iya, 1 itu 2 log 2, karena di sini basisnya 2, kan gitu ya. Nah, berarti jadi 2 logaritma x kuadrat dikurang 5x ditambah 8 harus sama-sama fungsi log ya, kanan dan kiri. Berarti sini 2 log 2. Kan udah sama nih, sesuai sama sini bentuknya. Tinggal kita ambil siapa? Numerusnya. Berarti persamaan ini menjadi x kuadrat dikurang 5x ditambah 8 sama dengan 2, ya kan? Berarti jadi x kuadrat dikurang 5x tambah 8 dikurang 2 adalah 6. Berarti tinggal kita faktorin. Berarti x kuadrat dikurang 5x ditambah 6, faktornya adalah x dikurang 2, x dikurang 3 sama dengan 0. Berarti himpunan penyelesaiannya x yang memenuhi dari persamaan ini adalah siapa? 2 dan 3. Nah, itu untuk bentuk A log fx sama dengan A log p gitu ya. Nah, untuk bentuk yang kedua, untuk persamaan yang kedua, kita punya di sini A logaritma fx sama dengan A logaritma gx. Sebenarnya nggak jauh beda sama bentuk yang pertama, cuma bedanya di sini adalah kanan dan kiri dia berupa fungsi numerusnya. Kalau di sini kan satu fungsi, satu lagi apa? Konstanta atau bilangan ya. Nah, untuk soal seperti ini, Miss juga punya contoh. Untuk contoh yang pertama, misal di sini Miss punya 2 logaritma x ditambah 3 sama dengan 2 logaritma 2x dikurang 1. Nah, sudah. Nah, ini kanan sama kiri kan sudah dalam bentuk log dua-duanya, sudah dalam bentuk fungsi log dua-duanya, dan basisnya juga udah sama. Kalau basisnya udah sama, langsung aja ambil numerusnya. Berarti x tambah 3 sama dengan 2x dikurang 1. Berarti negatif x sama dengan negatif 4. Berarti x-nya adalah 4. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah x sama dengan 4. Itu contoh simpelnya gitu ya. Nah, untuk yang kedua, Miss juga punya contoh nih. Misal Miss punya di sini 2 kali log 3 ditambah log 2x sama dengan log 3x ditambah 1. 2 kali logaritma 3 tambah logaritma 2x sama dengan logaritma 3x ditambah 1. Nah, untuk menyelesaikan ini gimana caranya? Kan gitu ya. Nah, ini 2 log 3 ini Miss balikan lagi ke bentuk semula. Berarti kan ini jadi log 3 pangkat 2. Nah, ini kan 10 pangkat 1 ya. Kalau nggak ditulis berarti basisnya 10.
10 pangkat 1, 10 pangkat 1 log 3 pangkat 2, 2 per 1 kali 10 log 3 kan gitu ya dia. Tambah log 2x sama dengan logaritma siapa? 3x ditambah 1. Nah, kalau penjumlahan nih, basisnya sama berarti jadi perkalian. Berarti logaritma 9 kali 2x adalah 18x sama dengan logaritma disebut gini 3x tambah 1. Nah, udah dalam bentuk fungsi log dua-duanya dan basisnya sama. Berarti tinggal ambil basisnya. Numerusnya 18x sama dengan 3x ditambah 1. Berarti 15x sama dengan 1. Berarti x-nya sama dengan berapa? 1/15. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah 1/15. Nah, untuk bentuk persamaan yang ketiga, kita punya A logaritma fx sama dengan B logaritma fx. Nah, dari sini kelihatan ya, kalau misalnya apa yang tidak sama? Iya, basisnya tidak sama. Ya, di sini basisnya A, di sini basisnya B, tapi numerusnya sama. Nah, untuk menyamakan ruas kanan dan ruas kiri, maka fx-nya harus 1. Karena apa? A log 1 itu sama dengan 0, B log 1 juga sama dengan 0, berarti kanan sama dengan kiri. Itu makanya penyebabnya kalau misalnya seperti ini bentuknya, maka penyelesaiannya adalah fx sama dengan 1. Nah, untuk contohnya, untuk contoh simpelnya di sini Miss punya, misal di sini 2 log 2x dikurang 5 itu sama dengan 3 log 2x dikurang 5 gitu ya. Nah, dari sini kan apa yang tidak sama basisnya? Oh, langsung aja, berarti numerusnya 2x dikurang 5 sama dengan 1. 2x sama dengan 6, berarti x sama dengan 3. Oke, kalau sudah dapat x-nya sama dengan 3, kita uji lagi kemana? Ke numerusnya. Karena apa? Numerus tidak boleh sama dengan 0. Ya kan? Ada syaratnya dari awal. A dan B itu kan merupakan basis. Itu harus positif. Tidak boleh sama dengan 0. A dan B tidak boleh sama dengan 0. Dengan ketentuan lagi, fx-nya juga tidak boleh sama dengan 0 atau fx juga positif gitu ya. Bisa dipahami? Baik, kalau misalnya nanti kita dapat himpunan penyelesaiannya, kita ujikan lagi ke sini. Berarti 2 kali 3, 6 kurang 5, oh 1. Berarti tidak sama dengan 0. Gitu ya. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah x sama dengan 3. Nah, untuk contoh yang kedua, Miss punya x dikurang 1 logaritma dari 5x kuadrat dikurang 4x sama dengan x dikurang 1. Di sini Miss buat di sini x tambah 1 logaritma dari 5x kuadrat dikurang 4x gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, apanya yang beda? Oh, basisnya beda. Di sini x dikurang 1, di sini basisnya x tambah 1, tapi apa yang sama? Numerusnya sama. Oh, numerusnya sama, berarti tinggal kita apain? Kita samain sama 1, berarti 5x kuadrat dikurang 4x sama dengan 1. Berarti 5x kuadrat dikurang 4x dikurang 1 sama dengan 0. Berarti tinggal kita faktorin. Yuk, kira-kira ada faktornya ya. Boleh ini kalikan ke sini, jadi x kuadrat dikurang 4x dikurang 5 sama dengan 0. Berarti kalau dikalikan hasilnya negatif 5, kalau dijumlahkan hasilnya negatif 4. Berarti x dikurang 5, x ditambah 1 ya, sama dengan 0. Tapi karena kita bagi kali 5, berarti bagi 5 lagi. Berarti x-nya sama dengan 5/5, 1. Atau x-nya sama dengan min 1/5. Kalau sudah dapat seperti ini, kita uji lagi kemana? Ke numerus dan ke mana? Ke numerus dan ke basis. Oke? Kita uji x sama dengan 1. 1 kurang 1, 0. Oh, berarti tidak memenuhi yang di sini. Iya kan? Karena basis tidak boleh sama dengan 0. Berarti ini tidak memenuhi, gitu ya. Min 1/5, kita uji ke sini. Min 1/5 dikurang 1. Oh, min. Sementara basis harus positif. Berarti tidak ada yang memenuhi. Berarti himpunan penyelesaian dari persamaan ini adalah apa himpunan penyelesaiannya? Himpunan kosong, gitu dia. Oke, sebagai latihannya kita punya di sini ada 4 soal yang bakal kita bahas sama-sama. Jadi kita mulai bahas dari nomor yang pertama gitu ya. Nah, untuk 3 log 4x dikurang 15 sama dengan 7 log 4x dikurang 15. Nah, coba lihat di sini. Basisnya kan gak sama tuh. Ini 3, ini 7. Tapi numerusnya sama. Kalau seperti ini,
berarti mengikuti pola yang ketiga ya. Berarti fx-nya harus sama dengan 1. Iya, 4x dikurang 15 harus sama dengan 1. Berarti 4x sama dengan 16, x-nya sama dengan 4. Nah, udah ketemu x-nya 4, kita uji lagi ya ke numerusnya. 4 kali 4, 16 kurang 15. Oh, 1. Berarti memenuhi. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah si 4 aja gitu ya. Nah, untuk yang kedua, log x tambah 3 dikurang log x dikurang 1 sama dengan log 6. Nah, coba lihat dari sini. Kan semua basisnya udah sama ya, yaitu basisnya 10, 10, 10. Nah, ini pengurangan. Kalau pengurangan berarti jadi pembagian, kan gitu ya. Masih ingat sifatnya? Berarti ini jadi logaritma siapa? X tambah 3 per X dikurang 1. Iya, sama dengan logaritma 6. Berarti udah masuk ke bentuk yang kedua yang tadi ya kan? Oke, bentuk yang pertama maksudnya. Berarti kita tinggal samain aja. X tambah 3 ambil numerusnya. X dikurang 1 sama dengan 6, ya kan? Berarti kali silang. X tambah 3 sama dengan 6X dikurang 6. Kemudian negatif 5X ya kan? Pindah ke sebelah kiri. Minus 6 kurang 3 minus 9. Berarti X-nya adalah 9 per 5. Nah, sudah dapat X-nya 9 per 5. Harus kita uji lagi ke mana? Ke numerusnya ya. 9 per 5 tambah 3. Oh iya, positif. 9 per 5 kurang 1 juga positif. Berarti memenuhi. Berarti himpunan penyelesaian dari yang nomor 2 ini adalah X-nya siapa? 9 per 5 gitu ya. Nah, untuk contoh yang ketiga, kita punya siapa? 3 log 2x tambah 1 dikurang 3 log x dikurang 7 sama dengan 2. Sama ya kayak bentuk yang kedua tadi, tapi bedanya di sini sama dengan 2, tidak dalam bentuk log. Berarti pengerjaannya itu sama dengan, kita buat untuk pembahasan nomor 3. Berarti jadi pembagian ya. Kalau pengurangan 3 log 2x ditambah 1, numerusnya dibagiin. X dikurang 7 sama dengan 2. Iya kan? Jadi seperti dia. Nah, 2 ini jadi bentuk yang pertama. 2 itu basisnya 3. Berarti langsung aja pangkatkan. 3 pangkat 2 adalah 9. Berarti 3 logaritma 2x tambah 1 per x dikurang 7 sama dengan 3 log 3 pangkat 2 atau 3 log 9 gitu ya kan. Nah, sudah. Berarti tinggal kita ambil apanya? Numerusnya, karena basisnya udah sama. Berarti 2x tambah 1 sama dengan x dikurang 7 sama dengan 9 per x kurang 7 sama dengan 9. Kita kali silang. Berarti 2x tambah 1 sama dengan 9x dikurang 63. Berarti min 7x sama dengan min 63 dikurang 1 min 64. Berarti x-nya adalah 64 per 7 gitu ya. Nah, kita uji lagi. X-nya 64 per 7 memenuhi enggak? 2 kali 64 per 7 tambah 1 positif. Ini juga positif. Berarti memenuhi. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah siapa? 64 per 7. Oke, gitu ya. Nah, untuk soal yang terakhir, yang keempat. Nih, sama aja nih. Pengerjaannya seperti nomor 2 dan nomor 3. Tapi bedanya di sini apa? 2 kali 2 logaritma 2x sama dengan 2. Nah, seperti ini. Pengerjaannya gimana, Miss? Ya kan? Nah, untuk nomor 4 ini sama. Berarti kalau kita balikan aja lagi ke awal, bentuk ke awal. Yang mana yang balikan bentuk ke awal? Yang ini. Ini kan sama dengan 2 log 2x dipangkat 2. Ya kan? 2 log 2x dipangkat 2 sama dengan 2. Berarti ini udah sama nih basisnya. Berarti 2 logaritma 2x tambah 5 per 4x kuadrat. Ya kan? 2x kuadrat sama dengan 2. 2 ini kan 2 logaritma 2 pangkat 2 ya, atau 2 logaritma 4. Tinggal ambil siapanya? Numerusnya. 2x tambah 5 per 4x kuadrat sama dengan 4. Berarti 2x tambah 5 sama dengan, kita buat 16x kuadrat. Berarti tinggal buat semuanya ke sebelah kanan. Berarti 16. Sekarang kita uji si 5 per 8 sama min setengah. Harus positif numerusnya. 5 per 8 kali 2x kali 2 16. 10 per 8 positif ya. Juga positif. Yang min setengah 2 kali min setengah yaitu min 1. Min 1 tambah 5 4. 2 ini oke, pas ya. Memenuhi dua-duanya ya. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah min 1 per 2, 5 per 8.